Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan ala rahmatihi kiramina. Kay hajdah la salam barkat. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث. Bapak-bapak hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah di malam hari ini, malam Senin. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka pengajian Al-Quran, dalam rangka kita bertakarrub kepada Allah, mencari ridha Allah, membaca sehuruf dua huruf. Mudah-mudahan amal solih di malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga berikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya membaca surah Al-Asr kembali kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa hidup yang singkat ini harus kita benar-benar manfaatkan, terutama waktu-waktu yang sangat singkat ya, dari malam Senin ke malam Senin lagi itu tidak terasa, apalagi yang super sibuk sana sini ya kerjaan, kalau tidak disempatkan untuk beramal solih ya walau sejenak ya, sejam, lamanya 2 jam, itu sulit sekali. Memang yang namanya kebaikan itu harus dipaksakan ya,
harus dipaksakan. Kenapa? Karena kalau sudah sakit ya ginjalnya ini, terus kakinya bengkak, iya tinggal ini aja ya. Kadang memang manusia itu tidak sadar ya, ketika sehat itu tidak sadar ada kesempatan kita berangkat ke masjid, tidak berangkat tuh kayaknya luar biasa sebenarnya. Kalau pandangan agama itu, ketika ada agenda pengajian itu ya seharusnya ya, karena kan ini kan kewajiban. Tapi memang ya orang-orang terpilih termasuk kita ini sebenarnya diberi anugerah, diberikan rezeki berupa bisa berangkat itu luar biasa. Tahu Ustaz Hadi Hidayat itu kalau kita sudah dekat dengan Quran itu insya Allah jadi keberkahan itu akan kebuka ya, jalan-jalan itu kebuka. Jadi memang salah satu amal soleh yang termasuk ibadah ya baca Quran. Untuk mencari kebaikan yang banyak itu salah satunya baca Quran. Karena satu halaman saja, satu halaman satu baris ayat ya dikaji ya, tajwidnya, hurufnya, maknanya, tafsirnya, maksudnya, apalagi sampai diamalkan itu luar biasa. Ya. Kemarin saya mencoba ya menyampaikan tentang surah Al-Mulk ayat 2 tuh yang ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi luar biasa ayat surah Al-Mulk. Maksudnya apa? Allah menciptakan kematian, kemudian menciptakan kehidupan. Maksudnya di situ kita diberi kesempatan oleh Allah nih, karena kita ini kan tidak ada. Yang darinya tidak ada kemudian menjadi ada. Allah berkehendak kepada kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk tujuan amal soleh itu, untuk ibadah itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita itu diuji. Allah menguji kita di dunia ini, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling banyak amalnya, paling baik amalnya. Ya. Amal yang banyak ya pastinya kan disortir lagi ya, nah yang paling ikhlas, yang paling benar sesuai dengan karena syaratnya ada dua ya, ikhlas itu amal itu baik itu. Jadi ikhlas kemudian sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan ilmunya lah ya, dari kayak termasuk baca Quran nih. Kalau kitanya tidak belajar ya otomatis khawatir tidak sesuai dengan ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu pedoman atau patokan untuk kita membaca Al-Quran gitu. Jadi hidup yang singkat, kita sama-sama ya mencoba walaupun sepekan sekali ya, tidak setiap hari, ini kita coba untuk menggali lagi ya, sehuruf dua huruf mudah-mudahan menjadi barokah. Satu pekan malam Senin gitu, terus menuju Senin kembali itu ada jalan kemudahan. Biasanya itu kebuka ya pintu-pintu sehat. Orang yang baca Quran ternyata Allah beri kesehatan luar biasa. Termasuk guru saya tuh, ketika sedang sakit ya, tahadus binimah saya pribadi jarang sakit. Tapi sakit itu jarang sakit, drop langsung itu dibawa ke UGD ya. Di dalam Quran itu udah jelas. Ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Obat segala dibacakan di air, diminum, kita maksud ayatnya tahu, ayatnya obat. Sahabat saya bisa ajar yang memimpin pesantren Amal Umah itu, beliau mengobati orang itu dengan ayat tentang apa gitu ya di situ.
ngobatin wa idza batashtum jabbarin. Sembuh kan. Jadi insyaallah jadi satu ya mudah-mudahan kita sisi-sisi ini ya mudah-mudahan semakin dekat dengan Quran. Walaupun belum tidak apa namanya inginnya sih mengharapkan jamaah itu bagus semua bacanya gitu ya. Tapi kan ya kemampuan orang kan masing-masing ya. Memang karena lidah sudah apa namanya sudah umur itu ya kadang berat tetap alat katanya itu ya alat ya tidak bisa maksud tapi itu untung masih mau belajar masih untung kan di dalam hadis itu jelas apa wa yatata'u bil Qur'an wa huwa syaqun falahu ajroni kata Nabi begitu. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa baca dan ia susah, berat, sulit mengucapkan huruf itu nggak bisa ya. Falahu ajroni maka baginya itu 2 kebaikan, 2 ganjaran. Kalau yang mahir mah didampingi malaikat. Jadi malaikat itu selalu mendampingi orang yang mahir baca Quran. Ya, sehari-harinya itu dengan Quran, menghafal Quran. Yang rajin itu bersama para malaikat yang al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil. Dan jangan khawatir yang masih belum lancar juga pahalanya besar sekali. Jadi insyaallah mudah-mudahan doa itu ya doa di dalam doa di sana bahwasanya kita itu temannya itu adalah Al-Quran. Jadi semenjak kita dicabut roh itu, Quran itu ternyata nanti mendampingi itu, mengiring terus sampai kubur, sampai dalam kubur diterangi dengan Quran. Saya tuh ngebayangin kuburan yang begitu sempit, ya begitu sempit. Tapi dalam bayangan saya orang-orang yang amalnya banyak itu ternyata yang sempit itu diluaskan. Ya segini aja semestinya ya. Kasih lampu yang terang gitu ya. Kayaknya senang banget ya. Oh, gerak aja kan susah gitu. 1,5 meter apa 2 meter itu? 1 kali 2 ya? Iya 1 kali 2. Belum yang di ininya di belakang itu ada apa namanya kaca kuning. Tapi katanya di sini mah posisinya ngumpulnya di samping ya? Samping. Kalau di sana mah belum ada. Di tengah aja di legok mah. Sini dulu sama sebelumnya, tapi sekarang udah nyamping. Oh. Ini ada 2 kursi di sini. Oh berarti memang di samping itu lebih enak ya ininya ya. Urinnya masukin. Ada kagok. Jadi intinya memang si posisi mayit itu kan nyium di ini kan, nyium tanah kan di itu terus diganjel gitu. Berarti kalau ini khawatir juga Ada yang udah tempat. oh iya, oh bisa itu ya. Bisa. Ya kan kalau yang di tengah-tengah baca itu dibantal sama kan? Di ini buat bantalnya katanya. Di ini. Oh, berarti walaupun ini sama ya dikasih penjagaan. Iya. Saya belum pernah melihat soalnya apa? Ya orang yang dikubur. Iya. Berarti sudah dalam dikeruk ya. Itunya. Separuh ya. Khawatir kalau tanahnya yang gembur itu terus ya. Yang miring itu sebenarnya. Cuman ya di sini memang nggak ada yang gembur sih. Cuman kalau yang di apa namanya itu kadang ada airnya tuh suka banjir. Banjirnya terus di sini kadang banjir katanya ini. Akhirnya ya diiniin aja. Iya, tapi enggak di waktu ini dikeruk dulu airnya baru di ini keluarin.
Iya, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Asr itu mengingatkan kita bahwasanya umur yang singkat dibatasi dengan waktu, dari waktu ke waktu itu sangat singkat, sehingga di dalam ayat selanjutnya itu sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Cuman ada yang tidak merugi, itu siapa? Illal ladzina amanu, orang yang punya iman. Kemudian punya iman itu dia wa amilus shalihat, beramal shalih. Jadi kalau sudah ada iman itu ya hendaklah selalu digandengkan amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat, kayak aqimus shalah wa atuz zakat, digandengin begitu. Jadi artinya kalau orang beriman itu harus beramal shalih. Ngumpulin setiap hari, ngumpulin, ternyata kita itu berlomba-lomba ngumpulin pahala. Sehari itu dapat berapa pahalanya. Jangan ngumpulin kebalikannya, ngumpulinnya dosa. Tidak. Scroll TikTok ya, scroll TikToknya yang aneh-aneh kan, itu juga kurang bagus juga ya. Kalau TikToknya yang ceramah, yang mendengarin pengajian, zikir, itu bagus juga ya. Setiap hari itu pasti kita itu ada catatan. Nah, dikumpulkan satu buku tuh. Nah, itu penutupan buku itu pada malam Sya'ban. Nisfu Sya'ban, Ramadan ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ternyata setelah penutupan tanggal 15 Sya'ban itu ditutup setengah bulan lagi persiapan Ramadan kan. Jadi memang luar biasa dalam Islam itu. Jadi ketika Ramadan dijamu dengan pahala yang berlipat kalau dia rajin di bulan Ramadannya gitu. Syawal, nanti Syawal Dzulqa'dah, bulan haram, haji, Dzulqa'dah haji haram, besok tanggal 1 ya, 1 Muharram. Itu luar biasa yang mau puasa sih. Iya, Selasa. Besok iya. Jadi malam Selasa besok itu dilegok mengenai istighosa. Di sini juga nggak apa-apa deh kan, kalau mau minimal baca Yasin atau kalau orang Jawa ya, keris ya. Jadi Muharram itu banyak ini juga kejadian-kejadian luar biasa, terutama di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu luar biasa, banyak kejadian besar ya. Nabi Musa tuh selamat dari kejaran Fir'aun tuh, membelah laut. Itu 10 Muharram. Terus Nabi Yunus itu kan di pasar ikan ya, dilepasin tuh tanggal 10 Muharram. Jadi Allah itu sudah kayak memberikan sejarah itu kok pas gitu ya tanggal segitu. Nah, dalam Islam itu disebut luar biasa. Mungkin itu sekedar nasihat, mudah-mudahan berkenan. Kita lanjutkan tahsinul Quran. Halaman 470. Qala Fir'aun. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Panjangan ya. وقال موسى إني عذت بربي وربكم بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا dari min ali ulang min ali fir'aun yaqtulun أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أن يقول ربي الله وقد وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا
الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل دأب قوم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد di ayat di halaman ini ada kalimat-kalimat yang sulit tidak. Yang di atas lumayan repot ya. Tapi nanti di ayat 28 ayatnya panjang. Ayatnya juga bolak-balik. Wa iyyaku kadziban fa'alaihi kadzibun. Kadziban yang pertama itu panjang. Kemudian kadzibu masih satu
kalimat yang fa'alaihi kadhibu langsung kafnya tidak panjangkan. Wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'budu. Di kalimatnya agak mulakan. Jadi kalau sudah terbiasa dengan tajwid, nah fungsi daripada idgham bunga, ikhfa, ya, kemudian mad jaiz, mad wajib itu fungsinya ada fungsinya supaya kita tidak terburu-buru melakukan ketika mau membaca itu kita ada tiga itu kita tiga ketukan atau kalau yang panjang ketukan mad wajib atau mad sukun atau ikhfa ditahan dulu, nah, baru melirik kalimat yang berutang kayak wa iyyaku shadiqai wa tiga ketukan wa iyyaku shadiqai yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Jadi ada fungsinya ikhfa syafawi mimati ketemu ba ibu gambunguna mensukun atau tanwin ketemu ya. Berfungsi untuk kita membaca Quran itu tidak terburu-buru kayak baca Latin. Kalau baca Latin kan nggak ada hukum ikhfa idgham, atau baca bahasa Arab ya, bahasa hadis itu dibacanya tidak memakai ilmu tajwid. Itu perbedaan Quran dengan kalam di luar Al-Quran. Jadi kalau Quran mah senajan kita tidak ngerti membaca itu ya maksudnya apa, ya ini artinya apa, tetap dikasih pahala. Kenapa? Karena yang membacanya itu harus dengan tajwid. Kalau di luar Quran kan memang ya pengetahuan ya yang diberikan oleh Allah. Ketika kita membaca, tahu ini hadis ini apa, ilmu ini ilmu itu ya banyak pengetahuan. Tapi membacanya itu ya tidak seperti Al-Quran. Satu Quran mah satu ayat itu hitungan pahalanya per huruf. Nah makanya harus hati-hati, jangan sampai buru-buru. Idgham ditambah selada idghamnya, kemudian ikhfa juga sama, harus dengung tidak dengung. Tapi balik-balik kalau kita paham tadi itu yang idgham itu dibaca izhar, yang izhar dibaca ikhfa, kan repot. Itu maka fungsi Quran ini ya harus ada pembimbingnya itu tajwid gitu. Pas-pas. Ada pertanyaan Pak Ade? Pak Dadang biasanya suka ini tanya. Ada umat yang agak, kalau di Quran menceritakan ini ya Indonesia, tapi kita Ustaz Usmani kayak Pak Is, Pak Ade, nah itu ya, itu sudah dikasih tanda bendera ya. Kalau yang mad wajib ada tanda bendera begini ya kan, mad jaiz juga sama. Apalagi di saya mah tuh ada tanda merah, hijau ya, biru. Maksudnya kalau yang belum paham itu jangan buru-buru nih ada tanda biru gitu kan, lama itu lah. Kalau yang belum paham tajwid membantu ya, membantu. Tapi kalau yang sudah paham tajwid mah mau Qurannya mau cetakan yang Timur Tengah tuh yang yang Timur Tengah tuh yang koma itu hati-hati kalau belum tahu tajwid, karena panjang pendeknya tidak seperti cetakan Indonesia. Jadi dari sisi tulisan memang ya beda ya. Nah, di situ ada di ayat terakhir itu ya tajwidnya yauman waluna. Awas hati-hati tasydid tuh ya. Jangan sampai alnya dilamakan tuan. Tasydid itu nggak boleh dilamakan langsung. Tasydid itu huruf satunya sukun, yang satu laginya hidup. Tuan langsung ditekan. Jangan sampai tuan ditahan, nggak boleh. Nah, itu hanya penguatan itu syiddah itu kuat ya.
wal muddirina mad tabi'i 2 harokat. Muddirina ada qalqalah, dalnya harus diqalqalahkan, dipantulkan. Muddir jangan sampai mud madnya enggak kena. Nah, ini huruf sukun itu yang dipantulkan itu ada 5 ya, baju di toko. Selain huruf yang 5, huruf sukun tidak boleh dipantulkan, sebaliknya. Kenapa dipantulkan? Termasuk ya huruf-huruf yang kalau ini huruf jangan ya. Mantul. Jim, dan ko ya, ba, bu, ba, jim, dal, ko, kof. Ya harus semua itu. Tidak ada anginnya. Jadi perkiraan itu ada 18. Selain 10. Yang 10 itu hamas. Yang kemarin saya sudah tulis di papan tulis itu ya. Fahathuhu syakhsun sakat. Jadi yang ada anginnya itu hamas itu ada anginnya. Fa, ha, ta, fahathuhu ha. Besar ya. Ha besar, ha kecil sama ada anginnya. Ha, fahathuhu syakhsun sin besar, kho, sod, sun, sakata sendiri, ta, ada 10 yang ada anginnya. Di huruf hamas itu ada 10, huruf dahar itu ada 18, ditambah 1 huruf mad alif. Jadi huruf itu ada 29, ada 29 huruf. Kalau ditanya huruf hijaiyah ada berapa? Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 9. Yang pas itu adalah 29. Kalau 28 itu alifnya tidak dibaca. Alif itu memang huruf yang tidak berbunyi. Dia bunyi itu ditempel di atasnya hamzah. Antum atau am lam tudirhum la yu'min. Hamzahnya nempel di atas alif. Ada hamzah dia untuk di atas alif atau di bawah alif. Jadi alif itu huruf yang sebenarnya tidak berbunyi. Bagaimana bunyinya alif? Alif itu tidak bunyi, tapi dia huruf mad. Ba, ta, sa, ya. Kalau a bunyi a berarti hamzah. Hamzah. Jadi huruf al-jauf kan alif itu. Dan alif juga salah satu huruf termasuk di dalam Quran itu alif. Huruf fawaitih surat itu huruf pembuka, huruf itu ya, pembuka surat itu dia disebutin hurufnya, nama hurufnya alif, alif lam. Dan tidak semua huruf di dalam Quran itu dijadikan sama Allah itu fawaitih surat. Coba dihitung. Ada berapa? Kita hitung belum? Huruf-huruf yang dijadikan awal surat. Kalau yang mad jaiz, mad lazim mukhaffaf harfi ada, musybah harfi ya. Mukhaffaf harfi itu ada 5. Ada 5. Haya toharo ada 5. Kemudian yang mad lazim harfi musybah itu ada naqasa, asa, nukum, ada 8. Jadi semuanya yang dijadikan sama Allah itu ada tadi 5 ditambah 8 berapa? 13 ditambah 1 huruf alif, ya kan? Berarti 14 huruf yang dijadikan sama Allah itu dia awal-awal surat. Dia kalau kayak toharo itu dia yang 2 harokat, namanya lazim harfi mukhaffaf harfi, lazim mukhaffaf harfi, ya kan? Kalau lazim musybah harfi itu yang 6 harokat, kayak yasin, ianya 2 harokat, sinnya 6 harokat.
Nah ternyata alif itu dijadikan sama Allah di awal surah. Tapi di situ nggak ada mad. Karena bukan huruf, bukan apa namanya, nggak bunyi ya. Nggak bunyi alif mah. Disebutkan alif, alif lam mim. Tuh. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walaupun disebut alif, tetap alif itu berpahala seperti. Jadi alif lam mim itu dalam Quran 30 kebaikan, alif huruf kebaikan, lam kebaikan, mim luar biasa ya huruf alif. Terus malakum minallahi min asim, mad tabi'i atau mad asli. Nah itu ada alifnya tuh, 2 harokat. Lakum minallah, mim mati bertemu mim, namanya apa? Idgham mimi ya. Mimnya masuk kepada mim yang kedua, langsung lakum ya, ditahan dulu. Minallah, setiap ada lafaz Allah itu punya hukum. Lafaz Allah itu apa hukumnya? Bisa tarkik, bisa tafkhim. Jangan dibalik, minallah dibaca minallah. Kalau minallah tipis, tapi minallah. Jadi si lidahnya nyentuh langit-langit. Minallah, minallah, jangan minallah, minallah. Tafkhim, sebelum lafaz Allah itu fathah atau dhamma maka dibaca tafkhim. Kalau lafaz Allah di sebelumnya itu kasrah baru tartib. Bismillah, jangan dibalik bismillah, bismillah ya. Ada yang itu. Jadi kebulak-balik ya. Jangan sampai. Jadi kalau lafaz Allah itu sebelumnya itu kasrah, maka wajib tipis dibacanya atau tartib. Kemudian min asim, nun sukun bertemu bertemu huruf apa? Ain. Idharnya ada 3 macam. Idhar apa ini? Ada idhar wajib, ada idhar syafawi, satu lagi idhar deh pokoknya. Idhar halqi. Kenapa idhar halqi? Karena huruf ain itu keluar dari tenggorokan. Di sini tengah-tengah tenggorokan. Sama ha. Jangan min ngasim, jangan min karena ada ain itu nggak bisa mengucapinnya min jadinya nggak kurang tepat ya. Tapi sini nih tengah-tengah tenggorokan sama ha satu tempat. Izhar halqi 2 harokat, mad tabi'i, sim kalau di waqaf. Kalau di wasal ini jadi idgham bi gunnah. Simiu, masuk tanwinnya kepada waw. Iya. Idgham apa jadinya? Idgham bi gunnah, digunakan. Miu bunyi waw. Min jadi masuk ke waw sambil digunakan wawnya. Miu wa may. Nah, nun sukun ketemu iya juga. Sama idgham digunakan. Yang digunakan apa? Huruf iya-nya, jangan nunnya. Jadi bunyinya itu bunyi yang di depannya, bunyi iya. Wa may, jangan waman ya, jangan bunyi, tapi wa may masukkan kepada iya. Wa may yudlilillah. Nah, baru lafaz Allah dibaca tipis atau tartib. Nah, di sini hati-hati ada dha. Huruf dha itu dia bukan huruf qalqalah. Kadang dipantulkan dha ini. Yadh gitu tuh. Yadh. Padahal dha itu bukan huruf qalqalah. Huruf biasa ya. Huruf yang bunyi itu dari geraham kanan atau geraham kiri di sini nih ya. Si lidahnya geser ke gusi kanan, yadh ke sini, yadh atau yud lilillah atau
atau sebelah kiri yud ya. Lilillah lafaz Allah dibaca tartil. Fama lahu, fama dua harokat mad tabi'i, lahu dua harokat mad bukan. Lahu hu sama hi yang dibaca panjang dua harokat namanya mad. Ingat-ingat lagi di tajwidnya ada itu hukum namanya sama, ininya dua harokat tapi namanya bukan mad tabi'i. Ha atau hi sama hu yang dibaca dua harokat namanya mad silah qosiro. Kalau yang panjang baru mad silah tawil itu artinya panjang, qosiro itu pendek. Lahu hu sauhi ya. Dawa jadi orang tua. Silah tawilah, dawa hu-nya, hi-nya. Kenapa di depannya tidak ada alif? Kalau depannya alif baru tawilah. Lahu akhladah ya kan? Di surah Al-Humazah ya. Lahu akhladah, hu-nya panjang tuh 6 harokat. Kemudian min had. Iya, idhaba halqi, betul sekali ya. Jadi ha itu di sini di bawah tenggorokan, huruf halaq ya. Kemudian ada 3 hukum nih. Idhar halqi, kemudian had. 2 hukum lagi apa tuh? Qalqala apa? Betul. Qalqala kubro. Qalqala kubro itu kalau diwasal tidak terjadi qalqala. Kejadian itu karena diberhentikan. Karena ayat kan had. Nah, kubro. Tapi kalau sugro dia qalqalahnya itu memang dia tidak karena diwaqaf, diwasal tetap qalqalah, diwaqaf juga qalqalah, diwasal juga qalqalah. Ya, kayak yaqtulu, qafnya tetap karena sukun asli. Kalau ini kubro itu sukunnya itu bukan sukun asli. Ada 2 nih, satu lagi apa selain qalqalah kubro? Had mad arid lisukun, mad tabi'i dihiringi oleh huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya 6 harokat. Jadi 2 kalimat ini min hadni punya 3 hukum ya, idhar halqi, mad al-sukun sama qalqalah kubro. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cek ya, tadinya sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. Nah, aja ya. Hati-hati di Yusufunya, Yusufu min di situ. Yusufu min qablil bayinat. Boleh nanti. Yusufu min qablu bil bayinati fama jiltum fi sakin najaakum bi ikhfa syafawi ya kan mimma ja'akum bi mimma ja'akum bi hatta idza halaka qultum lan yab'asallahu min ba'di boleh min ba'dihi min ba'dihi
kadzalika yudillullahu man huwa musrifum murtab. Nah, tadi ngambil napas nggak boleh, kalau nggak kuat man huwa musrif boleh di situ, musrif atau yudillullah boleh. Kadzalika yudillullahu man huwa musrif. Dari man ya. Man huwa musrifum murtab. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتهم كبر مقتا عند الله. Kalau di sini wakafnya di situ atahum itu ada wakaf kola, di situ ada nggak? Ada. Oh, kola ya. Iya, ada. Berarti di atahum aja. Bi ghairi sultanin atahum, di situ wakaf kola. Nanti langsung kamu. بغير سلطان أتهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Ada tanwin ketemu jim, mutakabbirin ikhfa itu. Ulangi, كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Iya, panjang apa boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسباب السماوات وأطلع إلا hati-hati, bukan fa'attali'a. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilah. Boleh wakaf di situ, nanti dari ilahi Musa atau wakaf di Musa juga boleh kalau kuat. Kalau nggak kuat ilah. أسباب السماوات فأطلع إلا إله موسى. Ilahi Musa. إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. Gunanya kurang la
wa inni la'adunnuhu kadziba langsung kadziba wa inni la'adunnuhu kadziba terus wa kadzalika zuyyina li fir'auna wa kadzalika zuyyina li fir'auna iya boleh su'u amalihi su'u amalihi wa sud'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi nabab tak pakai takfi tabab wa ma kaidu fir'aun wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. satu lagi Ya qaumi innama hadhil hayatu dunya mata'un wa innal akhirah. kalau nggak kuat diwakaf aja dari hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirah Dunya. Dari mana nih, Pak? lagi-lagi berarti di mata aja mata nanti dari mata wa inna ya qaumi innama Dari mata ya. iya, dari ya qaumi lagi-lagi ya qaumi innama Ya qaumi innama hadhil hayata dunya Ya qaumi innama hadhil hayata dunya mata'u hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirah dari hadhil hayatud dunya hadhil hayata dunya ya hadhil hayata dunya mata'u wa innal akhirah wa innal akhirati hiya dhurul qurar wa innal akhirata hiya darul qarar wa innal akhirata hiya dhurul qurar. ya cukup أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يدخلون الجنة يرزقون فيها غير حساب. Atau sampai yurzaquna fiha sampai situ atau yurzaqun yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha atau yurzaquna fiha bighairi hisab. يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Kadang-kadang angin-anginan. Jadi narik napas keringin. Aku doa gini siap dikit. Jadi disimpan. Simpen dada perut. Satu lagi. Ya. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Jadi Bapak mah jadi kayak Kori. Serius, iya memang Kori itu pembaca ya. Tapi gayanya memang kayak Kori. Jadi Kori itu kan dua huruf aja panjang. Ya da'ukum ilan najah. Jadi dua huruf aja panjang. Ya nggak apa-apa sih kalau napasnya panjang, masalahnya napasnya pendek. Kalau konsistennya bagus. Sebenarnya kalau napasnya panjang bagus itu. Pendek batuk lagi. Udah panjang napasnya pendek. Nyampe batuk. Gantekan. Ya, benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum. Awas, ananya dibaca Pendek. Tapi kalau waqaf mah wa ana boleh panjang. Tapi kalau wasol setiap ana di dalam Quran itu kayak di surah Al-Kafirun itu ya, jangan sampai dibaca panjang ananya, pendek. Ana makanya ada buletan situ di atasnya ya. 10. Jadi panjang apa pendek Pendek. Pendek. Anak. Wa ana ad'ukum walaupun ada alifnya, ana itu dibaca pendek. Kecuali waqaf di ana dua harokat baru. Ulangi lagi tadi. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana Thayyib. ad'ukum ilal azizil ghaffar. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La
laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ila Allahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Wasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirum bil ibad. Jadi ayat-ayat yang kita baca itu memang praktek membacanya harus dengan tajwid ya. Jadi jangan sampai kita membacanya tanpa tajwid. Kalau tanpa tajwid ya dosa. Siapa yang baca Quran tanpa ilmu tajwid maka hukumnya berdosa karena wajib membaca Al-Quran dengan hukum tajwid. Jadi huruf yang kita baca itu selain daripada huruf-hurufnya harus jelas, ya, jangan sampai ketuker-tuker. Ha dibaca ha, so dibaca sa dibaca sa, karena mirip-mirip ya, mirip-mirip. Kalau kita tidak pas ya memang ya harus dilatih pelan-pelan ya. Kayak seorang petinju awal-awal memang belum lihat, tapi kalau sudah sering nanti ya sudah terbiasa hebat. Sama baca Quran juga begitu. Kalau kita jangankan yang jarang baca Quran, yang sering pun kalau belum ini suka kepelincut ya. Huruf itu kadang ketuker. Do apa da itu do itu bisa didalkan, walad do, dal kecil tuh kan walad do. Nah walad do itu bukan do tapi ya dal diokan walad do ya. Padahal bukan do, harusnya kan walad do, si lidahnya beda, bunyinya juga beda. Walad do sama walad do beda. Jadi lebih lebih isti'la, karena huruf do itu kan huruf isti'la, ngangkat, lebih ngangkat. Walau do, terus istitolah sifatnya itu memanjang. Walau do, jangan juga walazzo ya, walazzo apalagi ya, walau do, jangan sampai dizokan. Lidahnya diangkat ke atas, digeser ke kanan atau ke kiri, bisa ke kanan, enggak ke atas ya. Kalau lafaz Allah tuh baru ke atas tuh gitu, Allah. Jangan Allah, kalau Allah nantinya fathah, hamzahnya jadi o. Sementara hamzah itu fathahnya pakai a kan? A, jangan Allah. Kalau Allah nanti, tapi udah refleks kadang-kadang ya. Allah gitu kan ya. Ada aja, memang ada aja yang ngimamin itu makanya ada. Ya enggak di mana-mana ya. Ya mungkin karena informasinya belum nyampe dan belum praktek. Kalau informasi udah nyampe tapi prakteknya tetap aja karena belum diinikan. Udah tahu tuh fathahnya pakai A, tapi karena tidak biasa praktek tetap ketika takbir juga Allah kebiasaan betul. Kan harusnya dipraktekkan ya. Nggak kebuka dia. Iya, Allah bukan Allah. Kalau Allah berarti fathah hamzahnya pakai o.
Sementara fathah yang pakai o itu cuman ada 8 ya. 7 istilah, yang 8-nya itu huruf ro. Huruf ro itu nggak boleh dibaca ra. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tafkhim ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada juga yang Bismillahirrahmanirrahim kan? Ada. Kakek-kakek biasanya. Enggak ya. Jadi praktek ya di ketika takbir juga Allah, termasuk sami Allah, jangan sami'o. Ada juga sami Allah, sami'o ya. Jadi fathah ainnya pakai o. Harusnya kan Allah, sami Allahu liman hamidah, bukan sami Allah. Ain. Kalau dari apa? Ruku, ruku. Iya, ruku ya. Sami Allah itidal. Kan ruku. Bukan sami Allah. Pakai a. Ain itu fathahnya pakai a, bukan o. Sami Allahu liman hamidah. Nanti cek aja ya. Nanti imam ya. Imam itu kan keras ya. Imam Jumat ataupun imam harian yang jahar ya, yang jahar. Sementara itu kan praktek sehari-hari sebenarnya. Sholat kita kan sehari-hari. Ya. Ada aja. Ya ada aja. Kalau kita koreksi nantinya marah-marah. Ya pelan-pelan lah gitu ya. Ya kan ada yang terbuka orang itu kan, ada yang memang pelan-pelan ya. Kalau yang bagus itu terbuka, oh ya alhamdulillah saya udah dapat ilmu, udah dikritik kan, bijak itu. Berarti saya harus belajar lagi. Akhirnya ikut pengajian itu terbuka tuh, pembuka. Sebenarnya yang di depan itu kalau ada yang ngeritik itu imam itu harus terbuka. Oh ya saya kurangnya di sini. Termasuk ya pimpinan-pimpinan tuh kalau dikritik itu jangan marah-marah ya. Iya. Ngerasa punya, saya ini punya ini kan, punya power. Akhirnya nggak mau dikritik. Imam itu boleh dikritik, boleh. Koreksi apa? Korupsi napas juga tuh ya. Korupsi napas itu napas yang nggak kuat diterusin. Kuliah, nggak boleh. Namanya tanafus. Tanafus itu nyolong napas, baca Quran tapi nyolong napas. Nyolong itu kan korupsi ya. Iya, ada. Ternyata baca Quran juga ada sebutnya tanafus, ngambil napas, diterusin aja. Tidak boleh korupsi membaca Al-Quran. Nggak boleh. Karena dalam MTQ ya kalau kita ikut lomba MTQ itu ngambil napas ketika nggak kuat, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh itu, diterusin aja. Jadi ngambil napas, orang kuat napasnya tapi dipaksa. Tahu lah jurinya, walaupun nggak kecil tahu. Kalau model amal itu panjang itu dia napas gitu. Memang dia beliau sudah terlatih. Memang begitu. Napasnya panjang. Kan terkenal beliau tuh napas terpanjang di dunia. Iya, pada masanya sekarang udah ngap pada baik. Iya, sekarang udah sepuh. Ngambil napas nggak ketahuan gitu. Ketahuan betul. Jadi Muammar, Humaidi, Nanam Qasim ya kori-kori dulu itu memang napasnya udah terlatih panjang. Kalau napas oh iya itu ya Afrika itu iya. Itu luar, tapi memang latihannya begitu. Latihannya Fatihah dengan nada qori disambung dengan ayat. Oh, kita menganggap lah. Sampai katanya itu saking nahan napas itu sakitnya di sini nih, di perut. Sakit katanya itu nahan napas itu. Sampai keliengan. Saya pernah itu. Ceritanya mah kagol ya memang kuat ya, tapi ke kepala bener kayak mau pingsan. Dipaksa, enggak kuat tapi dipaksa. Memang ya luar biasa ya. Ya Muammar ZA itu. Benar panjangnya beneran itu. Oh, beneran ya. Tidak ngambil nafas. Jadi nanti perlu juga ya kita praktek ya,
sholat nih, artinya ketika sholat tuh bacaan takbirnya, kemudian sami Allah i'tidal ya, bangun dan ruku i'tidal, kemudian apalagi baca Fatihahnya ngambil napas apa tidak gitu kan. Terutama di sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu kan memang pengennya ngebut ya. Ngambil napas enggak. Lanjut ya, dikit lagi ya. Iya boleh. Yang namanya ayat 41. 41. Iya. Najati. Ada waw betul. Itu diabaikan enggak? Iya. Bukan jauh gitu. Bukan. Jadi waw itu kan huruf mad ya. Ada memakai huruf mad itu, ada memakai alif, ada memakai waw. Kayak as-sholatu ya. As-sholat itu dia kadang makainya panjangnya pakai waw. Makanya wawunya itu tidak dikasih tanda baca tuh. Dia tetap di sholat. Jadi as-sholat tapi tulisannya as-sholawata tamarbuto. Ini ternyata tulisan mushaf Quran tuh dijaga sama Allah juga. Tulisan Quran itu tidak boleh sembarangan. Ini najati tapi tulisannya najawati ya. Ilan najawati, ada wawunya kan. Nah itu wawunya itu tidak dibaca najawati tapi najati. Tapi mungkin ini nanti kaitannya dengan kiroat ini. Kiroat kan kita baca Quran itu ada 7 kiroat, 7 imam, ada 10 imam. Kemarin saya habis pelatihan tuh di Zoom di kiroat Asro ya. Cuman ngantuk saya materi. Jadi nanti keterkaitan dengan kiroat yang lain kayak Imam Abu Amir, Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi, kemudian Imam Warash ya. Nanti bacanya bisa jadi di qiraat imam yang lain itu bisa najawati atau najuti wallahualam ya, saya belum belajar ya. Yang jelas memang tulisan begini ini sering fathah tapi bukan alif gitu, tanda madnya tapi waw. As-sholati tapi as-sholawati. Itu tulis di dalam lam itu panjang kan. Tapi situ ada wawunya. Jadi wawunya tidak dibaca, tidak tetap dibacanya jimnya dibaca ja aja. Wawunya istilahnya nganggur ya. Tidak dibaca najuti ya. Harusnya kan najuti ya, tanda dhamma. Tidak dibaca wawunya. Bagus ya pertanyaannya ya. Tapi tetap 2 harokat. 2 harokat betul. 2 harokat. Tapi kalau mau waqaf jadinya mad adli sukun, jadi 6 harokat. Jadi di waqafnya, jadi kalau di waqaf ya kita pengen waqaf an-najati, an-najah kan. Jadi waqafnya di 6 harokat. Ilan najah segitu. Jadi 6 harokat atau 4 harokat. Ilan najah segitu ya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang tulisan dengan bacaan beda. Nah itu namanya bacaan gharib, bacaan asing. Tidak semua tulisan Quran itu seperti biasanya, tapi luar biasa. Kayak imalah kan tulisannya majroha kan, tapi bacanya kenapa majreha? Khusus Imam Asim riwayah Hafiz, Tariq Imam Syatibiyah, ini di Quran itu imalah itu cuman ada 1, yaitu di surah Hud itu ya. Bismillahirrahmanirrahim wa musaha inna rabbi laghafurur rahim. Ternyata itu doa naik perahu supaya enggak miring. Kan majreha kan bacaan fathah dibaca, kasroh tidak, fathah tidak, miring dibaca miring. A tidak, I tidak kan, tengah-tengah. Majreha harusnya kan majri kalau di kasroh, kalau di fathah majro. Nah ini tengah-tengah, majro tidak, ri tidak, majre. Cuman ada satu Quran, tapi di qiraat yang lain itu banyak.
Musa dibaca Muse, wadduha dibaca wadduhe. Boleh kalau kita tahu ilmunya dan pernah belajar. Kalau sayanya menguasai mah ya udah beres nih Imam Apes nih. Nanti tahun depan seperti beres nih kita baca Qur'annya Imam Nafi riwayah Warsh. Nanti nya banyak tuh imalahnya. Bingung kan? Iya, kita satu imam saja nih. Nah, yang gharib itu belum menguasai. Makanya saya sampaikan ke jamaah, kata saya kalau sampai khatam kita syukuran. Saya belum pernah ngatami sama jamaah bareng-bareng. Mudah-mudahan istiqomah ya sampai khatam ya. Kalau sudah khatam mau dilanjut lagi silahkan, mau enggak juga silahkan. Karena ini udah berjalan berapa tahun ini? Ada 3 tahun mah ya? Lebih. Iya ada. Udah sebentar lagi. Nyembelih wedus sedang baik, DKM udah siap. Iya. Lanjutnya dikit lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa. وحاق بآل فرعون سوء العذاب Nah, sedikit ini ayat 45 nih, fawaqahu. Ada yang aneh enggak tuh kalimatnya? Fawaqahu. Ada yang aneh enggak kalimatnya? Tulisannya. Ada yang aneh enggak? Ada satu tulisannya itu tuh. Setelah ko ada tanda itu, buat apa itu? Ini tulisan ini ternyata dijaga sama Allah juga ini. Kayak bi ayyamillah di surah apa itu? Terus di surah Nun juga ada tuh. Bi ayyikumul maftun. Jadi grendetnya itu ada satu, tapi tidak ada yang nempatin di situ. Ya. Iya. Nah, inilah Quran. Tulisannya pun itu dijaga sama Allah, apalagi bacaan tulisan itu dijaga sama Allah. Harusnya kan kalau enggak titik ta, nun, apa ya gitu kan? Tapi ini tidak ada. Tulisannya begitu. Fawaqahullah, dan kalimat satu ininya itu kan harusnya kalau mau ini langsung aja ke hu kan, fawaqahullah kan, pakai tanda. Ini begitu ya. Jadi itu kosong melongkong ya. Jadi jangan ditulis kita dirubah, jangan. Tetap tulisan Quran ini adalah dari Allah, semuanya di penjagaan Allah ya. Kita teruskan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول
الذين استكبروا إنا كنا لكم للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون إنا كنا لكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب صدق الله العظيم. Ya, sampai halaman 472. Mudah-mudahan panjang umur sampai khatam ya. Asma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari lisan dari saya. Wallahu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi